Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ada pergerakan pasukan yang menghalangi tim Brimob saat menjemput Verdi Sambo. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso menyebut ada pergerakan pasukan yang terdiri dari puluhan yang berpakaian preman yang diduga pendukung Irjen Verdi Sambo. Puluhan orang itu berjaga di depan rumah pribadi Verdi Sambo saat menjelang akan diperiksa tim Inspektorat Khusus atau Irsus Polri. Sugeng menyebut pergerakan pasukan liar terjadi pada Sabtu 6 Agustus yang lalu, setidaknya terpantau ada sekitar 20 orang di lokasi tersebut. Pada hari itu, saya mendapatkan informasi bahwa adanya pemantauan terhadap FS sebelum hari Sabtu diperiksa oleh Irsus. Ada pergerakan 20 orang di luar kendali pimpinannya. Beber Ketua IPW pengganti Neta Espani ini. 20 orang tersebut papar Sugeng bahkan sudah melakukan koordinasi untuk mendukung Verdi Sambo. Mereka diduga terlibat dalam komunikasi pendukung FS. Mereka ini polisi, bukan warga sipil. Berdasarkan informasi saat itu Verdi Sambo sejatinya sudah akan dijemput oleh tim Brimob dari rumah pribadinya pada 5 Agustus. Namun saat akan dijemput terdapat puluhan orang yang berjaga di sekitar kediaman mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Meski tidak diketahui persis identitasnya, tapi puluhan orang tersebut diduga merupakan anggota polisi yang berpakaian preman. Karena tidak ingin ada bentrok, tim Brimob memilih mundur. Selanjutnya pada 6 Agustus 2022, Verdi Sambo menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Pada saat itu puluhan Brimob juga terlihat berjaga di Mabes Polri, terutama di Bareskrim. Baru setelah menjalani pemeriksaan tersebut, Verdi Sambo langsung dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok. Sugeng juga menyatakan, serangan balik pasukan Verdi Sambo yang juga anggota polisi ini kepada tim SUS terjadi tanggal 3 Agustus. Akan tetapi Sugeng Teguh tidak mengungkap secara rinci soal peristiwa di tanggal 3 Agustus tersebut. Sugeng Teguh Santoso juga mengungkap pergerakan pasukan di luar kendali pimpinan ini dalam sebuah wawancara di stasiun televisi swasta pada Rabu 17 Agustus. Hal ini sekaligus menjawab rasa penasaran publik. Kenapa saat menjelang penetapan tersangka terhadap Verdi Sambo, juga saat pemeriksaan di rumah dinas dan rumah pribadinya, Polri tampak melakukan penjagaan ketat dengan personil berpakaian lengkap. Barada itu pangkat paling bawah. Yang awal kemarin waktu ke Komnas HAM Bintara Pak. Dan ada kolonel juga yang awal. Ya Pak, ada kolonelnya kan. Bayangkan apa nggak hebat Barada ini. Saktinya lagi Barada ini, dia nembak 5 peluru kena. Kemudian dia ditembak berapa? 7 peluru, tidak ada yang kena. Sakti sekali. Ayo. Kasus Brigadir J semakin terang dan menanti sang dalang yang segera tertangkap. Proses penyidikan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J terus menguak berbagai fakta baru. Salah satunya adalah soal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Brigadir J dilaporkan meninggal akibat luka tembak pada 8 Juli 2022, namun Mabes Polri baru mengungkap peristiwa itu pada 11 Juli. TKP meninggalnya Brigadir J adalah rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Asrama Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Bareskrim Polri sudah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus tersebut. Pertama adalah Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E. Dia ditetapkan sebagai tersangka untuk dugaan pembunuhan pada 3 Agustus 2022. Mantan ajudan Verdi itu disangkakan pasal 338 Junto, pasal 55 dan juga pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Selain itu, Bareskrim menetapkan Brigadir Riki Rizal atau RR sebagai tersangka kasus yang sama pada 7 Agustus 2022. Dia merupakan ajudan dari istri Verdi yaitu Putri Chandrawati. Berbeda dengan Barada E, Brigadir RR disangkakan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 Junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Kedua tersangka itu kini pun ditahan di rutan Bareskrim. Inspektorat Khusus Polri menduga Verdi Sambo telah melakukan pelanggaran etik karena tidak profesional dalam olah tempat kejadian perkara penembakan Brigadir J. Salah satu bentuk ketidakprofesional Verdi yaitu pengambilan dekoder kamera pengawas atau CCTV di pos jaga Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mencopot Ferdi dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri pada Kamis 4 Agustus. Ferdi kemudian dimutasi sebagai perwira tinggi atau Pati Pelayanan Markas atau Yanma Polri. Dalam proses pemeriksaan oleh Irsus, saat ini Ferdi ditetapkan di Markas Korps Polri Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat selama 30 hari ke depan. Lalu pengakuan dari Baradae. Di sisi lain, Baradae melalui kuasa hukumnya, Dioli Payumara dan juga Muhammad Burhanuddin membeberkan beberapa pengakuan klien mereka terkait dengan peristiwa berdarah tersebut. Diolipa mengatakan kliennya tidak mempunyai motif untuk membunuh Brigadir J. Bahkan menurut dia, Baradae diperintahkan oleh atasannya untuk menembak Brigadir J. Ya, dia diperintah oleh atasannya, perintahnya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, kata Diolipa saat dikonfirmasi Minggu 7 Agustus. Ia pun juga menegaskan bahwa atasan yang dimaksud adalah atasan langsung dari Baradae. Perintah atasan langsung, atasan yang dia jaga, sambung Diolipa. Meskipun demikian, Diolipa tidak menyampaikan secara lebih detail siapa sosok atasan langsung yang dimaksud. Sedangkan Burhanuddin mengatakan Baradae mengaku dalam pemeriksaan di Bareskrim bukan sebagai pelaku tunggal dalam kasus itu. Ada pelaku lain juga, makanya minta perlindungan LPSK, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ungkap Burhanuddin. Misteri soal sosok atasan yang disebut kuasa hukum Baradae itu sampai saat ini juga belum terungkap. Di sisi lain, Polri juga ikut menanggapi terkait sejumlah pernyataan dari kuasa hukum Baradae tentang keterlibatan atasan kliennya. Mereka mengatakan akan memberikan jawaban lebih lanjut dan meminta supaya menunggu terlebih dahulu hasil kerja tim khusus dari Bareskrim. Tunggu tim khusus kerja tuntas dulu, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prastyo saat dikonfirmasi pada Senin 8 Juli. Menurut Dedi, nantinya tim khusus yang dibentuk oleh kepolisian oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo itu akan menyampaikan semuanya berdasarkan pembuktian ilmiah. Menurut kriminolog Andrianus Meliala, tidak mudah melakukan penyidikan pelanggaran terkait dengan etik yang dilakukan oleh seorang polisi yang di sisi lain juga diduga kuat melakukan perbuatan pidana. Sebab menurut dia, kerangka dan proses untuk menangani perkara itu jauh berbeda. Dugaan pembunuhan dengan melakukan perbuatan merusak barang bukti itu kan dua hal berbeda, ujar Adrianus saat dihubungi oleh redaksi Senin 8 Agustus. Adrianus juga mengatakan jika dugaan perbuatan pidana dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan seorang polisi berada dalam satu perkara yang sama, maka penyidikan itu dinilai bisa berjalan bersamaan. Akan tetapi jika dugaan pelanggaran pidana dan etik berbeda jauh, maka harus menunggu proses penyidikan. Kalau perbuatannya sama, misalnya menghilangkan barang bukti, kalau dalam konteks pelanggaran etik dan perbuatan pidana, maka penyidikan bisa berlangsung sekaligus. Kalau ada dua hal yang berbeda, maka itu harus menunggu penyidikan dulu, yang kita tunggu saja perkembangannya dalam beberapa hari ke depan, sambung Adrianus.